Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan kaji satu hadis dari baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai kurangi dosa dan hutang. Qala Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqilla minadh dhunub yahun 'alaikal maut wa aqilla minad dain ta'ish hurran. Rawahul Baihaqi. Aqilla minadh dhunubi yahun 'alaikal maut. Dalam hadis ini ada dua poin. Yang pertama mengenai persoalan dosa. Aqilla, kurangilah minadz dzunub, dari dosa-dosamu. Yahun 'alaika, niscaya akan ringan bagimu al-mautu, menghadapi kematian. Jadi mati atau kematian ini suatu yang pasti dalam kehidupan kita. Walikulli ummatin ajal. Setiap seseorang pasti ada ajal yang sudah menunggu kapan datangnya dan sudah ada kepastiannya. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Dalam ayatnya, ketika ajal itu sudah datang, maka tidak ada kata istilah mengakhirkan atau menunggu untuk diakhirkan meskipun hanya 1 detik, ataupun juga ingin dimajukan 1 detik. Ajal itu sifatnya pasti, tidak bisa dimundurkan, juga tidak bisa dimajukan. Nah, ajal itulah kematian kita. Karena dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami apa yang disebut dengan kematian. Hadis ini menyuruh kepada kita memberikan kabar ataupun memberikan informasi kepada kita bahwasanya kematian itu yang jelas pasti akan kedatangannya, itu bisa dikatakan kematian yang ringan ataupun tanpa beban. Karena rata-rata manusia seperti kita ini ada rasa takut dengan kematian. Itu sudah pasti. Kita saat ini menikmati kehidupan, kadang-kadang belum siap ketika datangnya kematian. Nah, hadis ini memberikan informasi kepada kita, ada satu kondisi di mana mati tidak menjadi hal yang menakutkan bagi kita. Bagaimana caranya? Aqilla minadz dzunub. Sedikitkanlah atau kurangilah dari dosa-dosa kita. Ini bisa jadi arti hadis dari aqilla minadz dzunub ini kebiasaannya. Ketika orang merasa takut dengan kematian itu karena disebabkan oleh dosa-dosa yang menumpuk. Nah, kita ini takut dengan mati. Bisa jadi kita ini masih banyak dosa-dosa. Kita ini orang yang banyak dosanya. Sehingga kematian itu satu hal yang menakutkan. Terutama bagi kita yang menyadari, kita yang beriman bahwa proses kehidupan manusia setelah kematian itu justru
itu mengalami satu proses yang baru yang sudah pasti lama. Hidup di dunia paling 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, atau bahkan 100 tahun, atau bahkan lebih dari itu. Tapi hitungan-hitungan itu masih sedikit dibandingkan dengan kondisi ketika sudah meninggal, dan kita orang yang beriman mempercayai bahwa adanya alam akhirat. Setelah manusia mati, hakikatnya dia akan dibangkitkan dan hidup di alam kuburnya sampai di hari kebangkitan hari kiamat nanti, dan terus prosesnya akan semakin panjang. Itulah yang menyebabkan orang-orang yang beriman merasa ada satu ketakutan ketika kematian itu datang. Hadis ini menjelaskan bahwasanya bisa jadi kematian itu menjadi hal yang mudah. Kematian bukan hal yang menakutkan. Kematian bukan hal yang menyeramkan bagi orang-orang yang beriman ketika dosa-dosa yang kita punyai sedikit. Kenapa? Karena ketika dosa kita sedikit, ada satu keyakinan kita akan selamat, insya Allah. Jadi aqilla minadz-dzunub yahun 'alaikal maut. Kurangilah dari dosa-dosa kita, niscaya kematian itu akan ringan bagi kita. Kenapa? Karena kita akan merasa bahwa kematian bukan hal yang menyeramkan. Kematian bukan hal yang menakutkan. Akan tetapi proses yang sudah pasti, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, kami ini, kita semua ini, lillah, milik Allah. Dari Allah, milik Allah. Wa inna ilaihi, dan kita pun akan kepada Allah, raji'un, kembali. Sekarang kita dalam kondisi yang diberikan satu kelonggaran, satu kesempatan untuk hidup di dunia. Pada saatnya nanti, semua aktivitas kita di dunia, baik itu buruk, dan apapun itu, akan dimintai pertanggungjawabannya nanti setelah kematian itu ada. Proses alam barzah, penantian menuju hari akhir, kemudian proses pembalasan ada setelah hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, ada satu penjelasan yang kita panjangkan lagi dari persoalan kematian ini. Kenapa kita ini kadang-kadang merasa berat ketika mau menuju ke kematian? Dikatakan oleh para ulama, rasa berat ini sebetulnya adalah karena sesuatu. Apa sesuatu tersebut? Karena kita menganggap dunia ini adalah satu hal yang menyenangkan. Dunia ini dikiranya adalah satu hal yang menyenangkan dan begitu istimewa buat kita. Ada kenikmatan yang kita raih, ada kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini, dan kita merasa memiliki dunia dalam kehidupan kita saat ini. Orang kalau sudah merasa memiliki, biasanya berat untuk diambil. Nah, makanya filosofi kehidupan yang dibicarakan oleh para ulama, yang paling bagus adalah filosofinya orang yang menerima amanah. Kita gambarkan seperti halnya tukang parkir. Jadi tukang parkir itu dia merasa dititipi tapi tidak merasa memiliki. Datang satu mobil, pemiliknya pergi menitipkan mobil tersebut kepada kita. Ya sudah, kita sebagai tukang parkir menerima amanah dari yang punya mobil, dan kita sudah pasti tahu satu saat mobil itu akan diambil oleh pemiliknya. Makanya meskipun banyak merek mobilnya mahal-mahal, bagus-bagus, tetap saja tukang parkir tidak merasa memiliki mobil itu. Jadi biasa saja. Dengan banyaknya mobil, dengan aneka macam ragam mobil yang mewah-mewah, istimewa, tetap dia tidak merasa dalam hatinya
mobil itu miliknya dia. Dia hanya menerima amanah dari yang punya mobil. Makanya ketika satu saat pemilik mobil datang dan membawa satu persatu mobil-mobil itu oleh pemiliknya masing-masing, orang tukang parkir itu juga tidak merasa rugi, tidak merasa berat, juga tidak merasa kehilangan. Kenapa? Memang itu miliknya, silakan diambil. Selesailah sudah amanah yang sudah diberikan, kita sudah bisa menjaga mobil yang dititipkan masih bagus, masih utuh seperti sebagaimana permulaan ketika dititipkan, sudah selesai. Proses kemudian diambil oleh sang pemilik mobil masing-masing, tukang parkir hanya sebatas menerima amanah kemudian merelakan, sudah pergi masing-masing. Itu gambaran kehidupan kita. Kita banyak dititipi amanah dalam hidup ini. Mulai dari diri kita sendiri, nyawa yang telah dititipkan kepada diri kita, juga aneka macam kenikmatan. Kita punya anak, kita punya pasangan hidup, kita punya kekayaan, dan lain sebagainya, apalagi yang punya jabatan. Itu hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika amanah-amanah yang dititipkan kepada kita kemudian diambil oleh sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung kondisi kita. Kesiapan kita dengan amanah yang akan diambil itu tergantung bagaimana kita menyikapi amanah itu, apakah milik kita atau hanya sebatas titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya filosofi tentang tukang parkir tadi itu sangat tepat buat kita, di mana anggaplah diri kita sendiri juga berbagai macam amanah yang Allah titipkan kepada kita itu sebagaimana amanah yang diamanahkan kepada kita, dan satu saat pasti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu persatu dari kita, atau bahkan nyawa kita sendiri pun akan diambil, datang kematian kepada kita. Makanya mari poin yang pertama ini, sedikitkanlah dosa-dosa kita, dosa yang telah kita lakukan. Kita mohonkan ampun taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga aneka zikir lainnya. Dosa yang belum kita lakukan mari kita hindari dan kita tinggalkan, jangan sampai kita lakukan. Sedikitkanlah dosa-dosa kita, insya Allah kematian akan ringan buat kita. Wa aqilla minad dain ta'ish hurran. Poin yang kedua dalam hadis ini berbicara mengenai hutang. Nah, ini biasa perbuatan kita ini. Dan memang lazimnya manusia ini makhluk sosial yang saling membutuhkan, pasti ada saja istilah hutang piutang. Tapi dikatakan di sini dalam hadis ini wa aqilla minad dain, dan sedikitkanlah juga tentang hutang. Kenapa? Hutang ini adalah bayang-bayang mimpi buruk ketika waktu malam dan bayang-bayang yang menakutkan ketika siang. Ketika malam kita memikirkan hutang, tidur pun rasanya tidak enak. Siang ketika kita berhutang dan belum kita bayar, siang pun menjadi siang-siang yang gersang dan mungkin juga tidak enak. Makanya Kanjeng Nabi memahami kondisi kita saat kita berhutang. Kanjeng Nabi menyarankan kepada kita, wa aqilla minad dain, sedikitkanlah hutang piutangmu, ta'ish hurron, niscaya hidupmu akan semakin merdeka. Ini orang kalau sudah menjadi orang yang merdeka, mempunyai kehidupan yang sangat indah dan istimewa. Kemanapun dia bebas melangkah, dimanapun dia akan merasa betah, dalam kondisi apapun dia akan merasa aman. Itu sifat-sifat orang merdeka. Dan ketika kita banyak hutang, tidak akan ada rasa semacam itu. Kita akan terbebani dalam pemikiran kita, kita akan terbebani dalam kondisi sosial kita, apalagi sudah waktunya datang kita belum punya uang.
Di dalam kitab Al-Qasidah Al-Mudhariyah dikatakan bahwasanya waqdi duyunan lahal akhlaqu dha'iqatun. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberikan kekuatan untuk melunasi semua hutang-hutang kita, kita bebas dari hutang kita. Kenapa? Karena al-akhlaqu biha dha'iqatun. Waqdi duyunan lahal akhlaqu dha'iqatun. Jadi kondisi kita tidak bisa nyaman karena kita punya banyak hutang. Makanya kata Kanjeng Nabi, wa aqilla minad dain, sedikitkanlah hutang kita, ta'ish hurron, niscaya hidup kita merasa merdeka. Insyaallah mudah-mudahan kita pertama kita bisa mengecilkan atau meringankan, syukur-syukur menghilangkan dosa-dosa dalam kehidupan kita. Yang sudah ada kita mintakan taubat, yang belum kita tinggalkan. Kemudian kita juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ringan dalam hidup ini dengan cara tidak terbebani oleh banyaknya hutang. Kalaupun kita punya hutang, tidak masalah. Yang penting kita niatkan untuk kita bisa melunasinya. Insyaallah Allah kasih solusi buat kita. Dan mudah-mudahan kita pun terbebas dari itu semua. Da'ish hurron, kita akan hidup sebagai orang yang merdeka. Insya Allah. Mungkin itu saja kajian kita dari hadis ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan hadis yang mulia ini, di mana hadis ini kesimpulannya adalah sedikitkanlah kita dalam berdosa, niscaya akan ringan kematian buat kita. Sedikitkanlah kita berhutang, niscaya hidup kita akan merdeka. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.